Bahkan katanya nggak bisa tidur kalau yang jatah 20.000 itu belum dikeluarin. Iya, kalau nggak dikeluarin dulu unek-uneknya kayak ada yang kurang. Kan ada alternatif lain, Teh Fitri bisa pakai ngaji Quran. Iya. Bener nggak? Bisa pakai hafalan buat anak-anaknya. Jadi nggak perlu media sosial tuh nggak perlu dipergunakan dengan hal itu aja gitu. Banyak sekarang ya suami-suami yang ya kelihatannya dia kiai, kelihatannya dia tuh seorang pendakwah, tapi nyatanya ketika di rumah tangga malah ada permasalahan yang mungkin itu katakanlah tidak lazim terjadi di seorang ustadz gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan, bertemu lagi dengan kami di podcast Idrisyah TV. Oke Sobat ID, alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan momentum di mana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya dengan senantiasa menjalankan syariat dengan sesuai ketentuannya, dan juga di momentum Ramadan ini bukan hanya kita menahan dari lapar dan dahaga, akan tetapi juga menjaga jawarih anggota badan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh Ustazah Yani. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Dan Teh Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi di Ramadan kali ini, di kesempatan podcast kali ini kita akan membahas tentang fenomena di sosial media kali ini tuh banyak banget seorang yang udah berumah tangga, apalagi seorang istri gitu kan, perempuan. Itu banyak yang oversharing saja. Nah, ini yang menjadi apakah ini tuh perlu diperhatikan gitu kan, sebagai seorang perempuan banyak sharing di bulan puasa pula. Nah, apakah pendapat Ustazah tentang fenomena ini gitu? Sebenarnya di zaman apapun ya, yang namanya aturan dari Allah itu untuk selamanya, itu untuk membahagiakan, menyelamatkan, menguntungkan, menyukseskan dunia akhirat. Termasuk salah satunya kita perempuan. Kita kan berhak juga nih, termasuk orang-orang yang bertakwa, salah satunya kan menjaga jawari, mulut kita. Nah, oversharing ini fenomena mungkin orang-orang yang awam. Kalau wanita yang cerdas, apalagi hatinya belajar ilmu agama, pasti dia akan bisa belajar menjaga mulutnya. Tapi kenapa deh Ustazah sering terjadinya di perempuan? Ya karena itu kan kita sudah belajar kan neurologi saya kan. Hipotalamus laki-laki itu kan lebih tebal. Perempuan, nah bedanya anatomi tubuh dari Allah ini jadi ujian buat kita. Salah satunya kan perempuan mah banyak bicara. Nanti Allah menurunkan surat khusus namanya An-Nisa, tidak Ar-Rijal. Kenapa ya? Kenapa cuma yang diturunkan An-Nisa? Seperhatian itu untuk seperhatian itu. Karena Allah itu cocok gitu, ngasih penyakit, ngasih obat gitu. Obatnya di surat An-Nisa. Nah, nanti ada ayatnya khusus. Nah, itu kan perempuan ya yang biasanya oversharing di media sosial. Itu kan pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal itu terjadi tentunya. Nah, mungkin sepengalaman Ustazah, apa aja sih faktor yang menyebabkan perempuan tuh seperasa itu dan semudah itu oversharing di media sosial itu gitu? Biasanya namanya orang berproses kan. Iya, betul. Nah, orang yang belum tahu ilmu agama, mungkin lagi proses belajarnya. Biasanya kan beda ya, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Beda antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Dari mindset melahirkan keyakinan melahirkan tindakan atau keputusan. Salah satunya keputusan dia oversharing itu karena mungkin mindsetnya belum tahu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekecil apapun, nama yafadu min qaulin illa alaihi raqibun atid. Sekecil apapun yang kita keluarkan akan ada pertanggungjawaban. Apalagi tadi yang disaringkannya bukan hal positif. Iya, betul. Makanya nanti di surat An-Nisa itu ada khusus ayat 114 membahas tentang mempagari oversharing itu. Bagaimana kalau kita mau sharingnya yang positif gitu. Berarti di media sosial itu tentunya ada batasan-batasan tertentu untuk kita sharing ya. Jadi nggak bisa ya seterbuka itulah gitu kan. Karena media sosial itu kayak pisau aja, tergantung yang menggunakannya. Kalau buat dakwah, kalau buat ini kan bagus sharingnya itu. Tapi kalau untuk tadi hal-hal yang sensitif atau apalagi itu justru berbau aib, berbaunya itu
yang tercela lah. Nah itu yang harus ada batasan, makanya Allah tadi membatasi di surat An-Nisa itu. Nah tapi aku tuh sering banget denger gini Ustazah, ada beberapa orang yang bilang nggak apa-apa kok sharing di media sosial selama tidak menunjukkan objek siapa yang kita jelek-jelekan. Contoh, selama tidak menceritakan hal buruk tentang salah satu orang, jadi kita cuma niat curhat aja, tapi nggak ada tujuan untuk menjelekkan siapapun gitu. Tapi di situ konotasi curhatnya itu ya curhat tentang yang sebenarnya itu privacy ya, mungkin mencurhatkan segala kekesalan atau segala macamnya gitu. Nah itu tuh boleh tetap diperbolehkan atau jatuhnya itu tetap nggak boleh gitu karena gimana? Iya, seharusnya kan yang hadis itu wama binikmati, harusnya kan kenikmatan yang hanya di sharingkan itu. Betul. Karena kita nanti takutnya kalau kita sudah belajar sedikit ya mencari ilmu agama, takutnya kita jadi kayak mengeluhkan takdir kita, mengeluhkan nasib kita. Jadi masuknya ke situ gitu. Iya sih. Jadi kurangnya rasa syukur gitu. Kurangnya rasa syukur. Nanti jadi menjelekkan ke Allahnya, apalagi tadi suaminya, anaknya atau keluarga, tetangga atau siapapun itu yang dia sharingkan. Jadi yang positif-positif aja. Makanya nanti di An-Nisa 114 itu begitu. Ada 3 batasan untuk sharing itu. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Jadi 3. Jadi kalau sharing itu cuma 3 batasannya di surat An-Nisa. Makanya tadi ada penyakit, ada obat. Kita diuji nih anatomi otak kita, maunya ngobrol aja. Nah, Allah pagari cepet, Allah kasih obat cepet. Karena Al-Quran itu asyifa kan. 3. 1. Saling memotivasi sodako, ya, ma'rufin atau kebaikan tadi yang disaringkannya, selain bainanas atau mendamaikan. Selain itu Maya, ya tadi keep, betul. Harus ditahan. Punya batasan. Nah gitu. Yang membedakan iman dan nafsu itu di situ. Ya betul. Jadi satu tentunya ada batasan dan kedua balik lagi tentunya ke niat ya. Tapi lagi-lagi sebaik-baiknya niat, alangkah baiknya untuk tidak men-sharing apapun yang jatuhnya mungkin itu privacy ya. Iya. Karena tadi batasan di situ di An-Nisa 114 itu. Betul. Tenurpit nih. Tenurpit sendiri kan selaku perempuan ya. Pasti dong mungkin tidak terjadi di Tenurpit sendiri, tapi mungkin Tenurpit punya perspektif sendiri tentang kenapa yang banyaknya sharing berlebihan itu perempuan. Coba deh. Kalau saya sendiri mungkin pernah mendengar dari Dr. Aisyah Dahlan saja, kenal mungkin. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa perempuan ini minimal sehari itu mengeluarkan 20.000 kata. Nah, mungkin itu menjadi salah satu dampak gitu. Menjadi sebuah alasan kenapa perempuan ini banyak sih yang oversharing gitu. Betulkah saja seperti itu? Bahkan katanya nggak bisa tidur kalau yang jatah 20.000 itu belum dikeluarin. Iya, kalau nggak dikeluarin unek-uneknya kayak ada yang kurang. Kan ada alternatif lain, tapi Fitri bisa pakai ngaji Quran. Iya. Bener nggak? Bisa pakai hafalan buat anak-anaknya. Jadi nggak perlu media sosial tuh nggak perlu dipergunakan dengan hal itu aja gitu. Jatah ngobrol itu Tanisa bukan hanya untuk yang itu, pakai yang positif gitu. Iya, betul. Kan madrasatul ula kan bukan cerewet. Iya. Tapi cerewetnya bukan cerewet cerita yang buruk-buruk ya. Pakai ilmu ya anak-anak buat apa gitu. Jadi bukan yang tadi dibawa ke negatif. Makanya abisin jatah pakai yang positif. Siap. Dari Tenurpit sendiri, dari tadi tuh kan aku mulu nih yang nanya ke Ustazah, barangkali ada yang mau ditanyakan. Begini Ustazah, berhubungan dengan puasa ya. Kita ini sedang puasa, menahan lapar dan dahaga. Nah, dengan oversharing ini Ustazah, tadi kita membahas tentang fenomena ini, dengan oversharing ini, apakah itu bisa menjadi pengaruh terhadap pahala puasa kita gitu saja? Dengan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini, apakah hal itu bisa berdampak gitu saja? Kalau sharing pada dasarnya kan baik ya, apalagi untuk tadi sarana dakwah, untuk sarana keilmuan. Tapi kalau yang oversharing tapi overnya yang negatif tadi, bahkan ke hal-hal yang justru tidak diizinkan oleh Allah, ya itu yang harus perlu batasan yang sangat kuat, apalagi di bulan puasa. Kalau yang negatif itu bisa menggugurkan, kan ada beberapa hal yang tadi menggugurkan pahala puasa. Bukan hanya sah saja kita, bagaimana mau mencapai derajat, kan yang la'allakum tatakun, yang pahala
target di puasa itu kan takwa. Takwa itu bukan puasa yang awam, bukan hanya puasa anak kecil yang menahan lapar minum, tapi termasuk puasa jawarih tadi. Jadi sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh justru ke pahala puasa itu. Jadi bukan kalau targetnya puasa awam sih oke, sunrise sampai sunset gitu ya. Iya betul. Ya kan? Tapi Ustazah kan pasti tentunya orang-orang yang terlalu oversharing itu jatuhnya kan penyakit ya. Nah itu cara untuk menahan atau mungkin tips and trick agar tidak terjadi atau mungkin bisa lebih meminimalisir untuk tidak terlalu sering oversharing itu dari Ustazah sendiri ada jawaban kah? Kalau kita ngambil sejarah ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini cara terekstrim dari Abu Bakar nih. Cara terekstrim. Beliau itu menyumpah mulutnya Teh Nisa, bayangkan. Sama kain. Karena takut tadi apa yang di mulut kan dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Ada malaikat khusus nih kanan kiri wa may yaqad min qaulin. Bahkan tadi tidak termasuk orang beriman kan? Iya. Kalau oversharingnya bukan kebaikan, fayakul khairon aw liyasmut itu kan pagarnya. Iya. Benar gak? Itu kan remnya, itu kan batasannya. Abu Bakar mah gitu tipsnya, Teh. Jadi bayangkan bisa nggak se-ekstrim itu kita? Minimal kalau kita mau pakai keilmuan remnya gitu. Apa tuh? Pakai keilmuan. Ya tadi banyak belajar. Oh ini dipertanggungjawabkan. Oh ini hati-hati. Dengan cara mempelajari dan mencari tahu. Ya gitu. Apa yang seharusnya tidak di-sharing, apa yang seharusnya mungkin boleh di-share. Ya. Karena bumerang. Karena kata Rasul gini mengatakan barang siapa contohnya ngegibah. Ngomongin aib orang, punten aib suami misalkan, atau aib anak, aib mertua, aib tetangga, apa yang menjadi kekesalan kita lah. Kata Rasul jika itu tidak ditobati, itu akan jadi bumerang. Kata Rasul Allah tidak akan mematikan orang itu kecuali dia sendiri mengalami apa yang dia omongkan. Auzubillahi min dzalik kalau tidak tobat. Coba bayangkan sefatah itu di dunia loh, bukan di akhirat. Gitu. Tentang aib ya Ustazah, tentang membahas tentang tadi oversharing, tentang rumah tangga gitu kan, tentang suami. Ada hadis Nabi mengenai bahwa Allah itu tidak butuh terhadap puasa seorang hamba yang berkata buruk gitu. Dengan perbuatan buruk, perkataan yang banyak gitu. Nah, itu tuh termasuk gak sih Ustazah ke dalam oversharing ini gitu? Apakah memang jadinya Allah nggak butuh sama puasa orang ini gitu karena dia terlalu banyak oversharing gitu, bahkan membahas tentang ya hal-hal seperti itu. Makanya kita ambil dulu kalau secara harfiah kan namanya oversharing. Berarti berbagi dengan berlebihan. Tapi kalau apa-apa yang berlebihan kan jelek. Innallaha la yuhibbul musrifin kan. Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Kulu wasrobu la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya tentu makanya tadi khusus spesial puasa apalagi yang ningkat puasa khawasil hawas, wah itu harus sangat harus lebih disibukkan dengan hal-hal yang benar-benar positif. Sayang tuh Tanisa, ya diamnya saja dinilai tasbih. Yang wajibnya aja di puasa itu berlipat ganda, yang sunat pahala wajib diamnya dinilai tasbih. Ini oversharing yang gak karuan. Sayang banget atuh bulan puasa ya. Gak manfaat jadinya ya puasanya. Makanya perlu edukasi para perempuan itu gimana sih mulutnya yang bisa lebih terjaga ini dimanfaatkan kepada yang baik-baik gitu. Nah untuk itu sendiri untuk menjaga agar lisan kita tidak mudah mengeluarkan hal-hal yang mungkin di situ tidak ranahnya untuk di-sharingkan, itu ada doa atau mungkin amalan khususnya nggak Ustaz? Sebenarnya sih cukup lah doa kumur-kumur juga. Tahu doa kumur-kumur tahu nggak? Ayo. Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu kan doa kumur-kumur. Kumur-kumur identiknya kan dengan mulut. Iya, mulut. Allahumma ya Allah ini tolonglah aku ala dzikrika untuk selalu mengingat Engkau. Jadi mulutnya dipakai kalimat thayyibah, berzikir, bertasbih seperti salafus sholihah kita nih. Ya wanita-wanita sholihah yang hari-harinya begitu membatasi oversharingnya. Ala dzikrika wa syukrika, penuh syukur mulutnya, alhamdulillah, syukurillah, kalimat thayyibahnya subhanallah, alhamdulillah, indah. Wah husni ibadatik, itu doanya Tanisa, doa kumur-kumur lah bisa dipakai. Jadi minimal itu ya. Minimal itu. Oke. Masya Allah sekali ya, ada amalannya juga. Ya pasti dong tentunya, karena kan kita gak bisa mengandalkan diri kita sendiri, kita pasti tentu berserah lagi kepada Allah untuk menjaga diri kita. Ya betul. Nah Ustazah, tadi kan kita sudah ke amalan gitu kan. Jadi di bulan Ramadan ini ada orang yang tadi kan dengan berzikir bisa menjadi solusi kita menuntut ilmu senantiasa begitu. Ada orang yang selama Ramadan itu jadi dia puasa sosial media. Nah, jadi dia benar-benar tidak membuka sosial medianya selama Ramadan karena ditakutkan
banyak sekali mudarat gitu. Nah, menurut Ustazah sendiri hal ini tuh bisa worth it gak sih gitu untuk menjaga dari oversharing tadi, terus dari menjaga hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Jadi apakah salah satu hal yang mungkin layak atau mungkin direkomendasikan untuk dilakukan lah, bisa menjadi solusi gitu. Kalau untuk orang awam sih pemula tahapan pertama sih bisa, namanya itu semacam kholwat atau uzlah. Tapi kita yang belajar meningkat melihat media sosial ini wujud rahmat Allah di akhir zaman kan, tadi bisa dipakai hal-hal yang baik gitu. Betul. Tapi kalau untuk pemula sih, untuk di awal kan kata Rasul, sebaik-baik muslim itu yang bisa bergaul dengan orang lain, tapi kita bisa mewarnai. Kalau memang kita takutnya tadi kita yang terwarnai karena ketipisan iman, karena kita tahu diri, untuk pemula sih nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah belajar ningkat, justru jadikan wasilah media sosialnya gitu. Aku masih ada yang mau ditanyain. Boleh. Selain kita harus menjaga lisan dan mungkin lisan lah ya. Ketika kita bermain media sosial itu kan kita juga harus menggunakan media sosial kita dengan baik. Nah, dari Ustazah sendiri gitu kan selaku pendakwah nih, ada nggak sih tips and trick agar kita mungkin bisa konsisten untuk mempergunakan media sosial itu di jalan yang baik? Salah satunya pembiasaan. Oh, pembiasaan. Sederhananya dimulai dari? Sesederhananya. Misalkan pembiasaan apa gitu? Ya sederhananya pembiasaan konten-konten yang baik aja kita jadi, biasakan upload. Mungkin konten sederhana tapi itu punya nilai plus kebaikan gitu ya. Minimal nawa itu sih. Iya, niat itu kita luruskan. Oke, mungkin dari aku itu cukup. Berarti memang apa ya Ustazah? Memang perlu dijaga sekali dalam bermedia sosial ini. Karena kan kita perempuan juga. Jadi habits itu sangat menentukan gitu kan Ustazah, tadi mulai dari pembiasaan gitu. Nah, Ustazah sendiri, Ustazah nih. Menurut Ustazah apa sih gitu yang menjadi dampak-dampak negatif banget gitu, yang menjadi dampak yang sangat negatif dari oversharing ini gitu, apalagi di sosial media yang sekarang memang sudah marak gitu, bahkan anak kecil pun kan kayak gitu ya, anak kecil zaman sekarang udah bisa buka HP, status gitu update status aja udah kayaknya udah lebih jago. Nah, apalagi di perempuan gitu kan, perempuan sekarang. Nah, menurut Ustazah apa sih dampak negatif dari sosial media ini apalagi digunakan oleh seorang perempuan yang kebanyakan oversharing? Intinya sih tadi ilmu agama yang membagari, sumalatus aluna yauma idin anin naim. Jejak digital kan sangat abadi, apalagi jejak digital Allah kali ya. Rakib arti di sana tuh. Ini kan kenikmatan. Teknologi kenikmatan, benar nggak? Mulut kenikmatan, tangan kenikmatan, semuanya akan dipertanyakan kan? Nah, minimal kita belajar meningkatkan ilmu agama tuh dari situ. Berarti salah satu dampaknya ya bisa memperkeruh keadaan rumah tangga itu sendiri ya. Membuka aib sih intinya. Gitu, kejelekan misalkan gini, kita lagi berproses atau gimana. Masa tarung ayuban nas satarallahu ayuban nafsi. Jadi orang yang menutupi aib orang lain, Allah akan tutupi. Apalagi tadi oversharingnya kaitan aib orang. Ya aib diri kita juga nggak usah dibanggakan, itu kan proses kita gitu misalkan. Betul. Apalagi jadi kebanggaan, bahaya gitu. Introspeksi aja belum udah mau umbar aib orang gitu kan. Gitu. Nah, Ustazah tentang fenomena berumah tangga ini kan. Nah, kita kan belum berumah tangga nih sama Teh Nisa, kita kita masih muda. Masih jomblo-jomblo gitu. Nah, untuk menghindari hal ini nih Ustazah, adakah kriteria seorang pria untuk kita gitu dalam memilih suami tuh harus bagaimana agar supaya nggak greget oversharing gitu ya? Gitu, karena kan ada sesuatu yang terpendam jadi betul gitu. Karena kan salah satu faktor oversharing tuh mungkin ada permasalahan di situ, ada unek-unek yang nggak mau diungkapin ke suami tapi malah diungkapin di media sosial. Makanya Teh Nisa dalam Islam nggak ada learning by doing, Teh Nisa nggak ada belajar sambil berjalan. Makanya persiapkan rumah tangganya, ilmu kriterianya ada. Kayak Rasul ngasih batasan nih, fadbar bidatidin taribat yadak. Dari kriteria suami itu tadi adin, agamanya. Jadi kalau baiti jannati kan apa yang harus di oversharingnya? Betul. Udah tenang, bahagia, udah damai. Coba bayangkan. Betul. Tapi maaf nih sudah, kayaknya bakal sedikit melebar nih. Kan katanya tadi agamanya ya, tapi kan belum tentu lelaki yang beragama atau mungkin yang ya katakanlah dia paham agama itu menjamin dapat membimbing kita
ke jalan yang benar. Kan banyak sekarang ya suami-suami yang ya kelihatannya dia kiai, kelihatannya dia seorang pendakwah, tapi nyatanya ketika di rumah tangga malah ada permasalahan yang mungkin itu katakanlah tidak lazim terjadi di seorang ustadz gitu. Ya. Gimana tuh? Mendalam banget. Ini mungkin lebih ke aku pelajaran ya. Jadi branding gitu, iya. Karena tadi nggak cukup Islam deh. Udah Islam tuh naik ke iman, udah iman naik ke takwa. Padahal itu syarat mutlak orang beriman tuh harus menjaga mulut. Gitu ya. Apalagi naik ke takwa tadi. Wah, lebih berat itu. Makanya wallahu alam kita belajar berbaik sangka, karena sebenarnya permasalahan atau apapun apalagi sampai perceraian itu kan sebenarnya pintu darurat. Tapi kan namanya pintu darurat kan itu kalau benar-benar udah tidak bisa, udah parah gitu sebenarnya. Kalau udah parah, tapi kan kalau tidak ada udzur syar'i yang membolehkan perceraian yang sebagai pintu darurat, harusnya kan ada hadis Rasul yang lain. Barang siapa yang bersabar terhadap akhlak istrinya, barang siapa yang bersabar terhadap akhlak suaminya, seperti pahala Nabi Ayub, seperti pahala Siti Asia. Harusnya kita belajar bersabar. Kenapa ada oversharing? Coba. Karena kurang sabar. Kurang sabar dan kurang terbuka. Kurang terbuka. Transaksinya enggak dengan Allah. Iya. Jadi gampang ke-trigger, jadi gampang kepancing. Makanya kenapa curhat di medsos? Gitu. Tapi mungkin sebelum kita cari calon suami yang baik, kitanya dulu nggak sih yang harus memperbaiki diri gitu kan, supaya ketika mungkin permasalahan yang ada di dalam, mungkin ketika suami tidak bisa itu ya kita perempuannya yang sudah berpendidikan. Itu namanya independent woman, di situ wanita ikhlas. Masya Allah. Independen dalam Islam tuh wanita ikhlas. Jadi nggak ke-trigger sama suami, istri, mertua, anak. Ada kalamnya sama Allah. Santai aja. Jadi nggak usah oversharing ke Allah. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Mengadukan kesusahan, kesedihanku hanya pada Allah. Sharingnya sama Allah aja. Nah, maksudnya tadi selain agamanya yang baik, apalagi sih kriteria suami yang bisa membuat kita tidak oversharing gitu? Salah satunya sebenarnya agama tuh udah include semua. Agama tuh udah poin utama sih. Udah poin utama. Tapi karena tadi bukan hanya KTP deh. Pastikan imannya, pastikan takwanya, pastikan sama-sama mau berubah lebih baik. Gak ada yang sempurna kok. Iya betul. Kita aja belum sempurna. Gak ada yang sempurna. Tapi yang ada adalah belajar terus, upgrade diri, memperbaiki diri tadi dengan belajar bertobat. Ya bertobat itu namanya kan memperbaiki kesalahan. Betul. Dua-duanya harus tadi mencari ridho Allah, tujuannya ke situ dua-duanya. Insya Allah aman. Insya Allah. Aman. Gitu teh Nurpit. Walaupun banyak ketakutan, dipenuhi rasa takut, dia tetap tenang. Walaupun dia banyak kesedihan tapi dia tidak sedih, itulah wali Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enak banget tuh kalau rumah tangga gitu ya. Tidak dipenuhi rasa takut, rasa sedih, oversharing kemana? Dia punya masalah, dia sedih tapi dia serahin ke Allah. Transaksi tetap tenang dan bahagia. Wa kafa billahi syahid. Itulah independent woman, wanita ikhlas. Jangan salah mengartikan arti kalau orang beriman ya. Semoga kita yang belum menikah bisa seperti itu. Amin. Amin. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Alhamdulillah. Ya Ustazah, adakah kesimpulan gitu dari apa yang sudah kita obrolkan? Kami teringat dengan kematian Siti Fatimah ya. Siti Fatimah sampai meminta ke suaminya, ke Sayyidina Ali, ke anak-anaknya Hasan Hussein, supaya tidak diketahui kuburannya Tanisa. Jadi na'udzubillah baru-baru oversharingnya misterius banget. Karena menjaga keikhlasan tuh sulit banget. Iya betul. Walaupun tadi niatnya kita sharing kenikmatan, tapi kadang kita kurang terjaga keikhlasannya, atau tadi riaknya atau apanya. Gak apa-apa sih sebenarnya tadi untuk dakwah, untuk niat-niat yang baik. Tapi tadi untuk kehati-hatian, kita lihat kondisi kita. Karena nihayah itu ditentukan oleh bidayah. Bidayah itu pengawalan. Jadi pengakhiran itu, nihayah itu ditentukan oleh bidayah. Makanya sebelum apa-apa, kesimpulannya sebelum sharing apapun, walaupun seperti kebaikan, tapi kan Allah lihat niat kita, apakah mau sum'ah, mau didengar oleh orang, termasuk kita nih podcast kali ini. Ayo kita bareng-bareng luruskan niatnya. Mudah-mudahan jika ada kemanfaatannya, kekurangan kita ditolong oleh Allah, ditutupi oleh Allah. Jika ada kemanfaatan, mudah-mudahan diikhlaskan. Itu aja. Jadi bagi kita kesimpulannya adalah kalau mau sharing, berbagi apapun, apalagi informasi kebaikan, itu pun belum jadi jaminan, luruskan niat karena Allah. Mudah-mudahan dari awal niat yang baik, nih akhirnya akan menjadi baik. Minimal tadi sharing yang baik,
minta ke Allah, niatnya diluruskan, mudah-mudahan diselamatkan keikhlasannya. Iya, amin. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Ustazah dan Teh Nisa yang Sama-sama. sudah menemani podcast kali ini. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah menonton podcast ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimampukan Amin. menjadi pribadi yang lebih baik, apalagi di momen Ramadan ini. Iya, amin. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.